Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fikih Terbaru, akan menjelaskan sebuah materi mengenai akad wakalah. Sebelum itu, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Terbaru, Ibu Dr. Cucu Susilawati SSY, MSY, beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Raka Angwas Putraganda sebagai moderator, beserta rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rafli Hardiansyah, Rizky Ananda, Rofa Aulia Sahan, Sarah Gustiana Batubara, dan Siti Nurulaini Febrianti. Baik, untuk mengefektifkan waktu, berikut penjelasan mengenai akad wakalah. Selamat menyaksikan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dalil akad wakalah. Wakalah adalah salah satu akad yang menurut aturan fikih muamalah dapat diterima. Wakalah ini berarti perlindungan al-hifzu atau juga kecukupan al-kifayah, kemudian kewajiban, ad-domah, dan pendelegasian atau at-tahfidz, di mana diartikan juga akad wakalah adalah sebagai berikut. Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada pihak lain karena pihak kedua dalam hal-hal yang didelegasikan. Maksudnya dalam hal ini pihak kedua hanya menjalankan sesuatu sejauh kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh pihak pertama. Menurut Hasbi Asidqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan di mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau dalam bertasarruf. Kemudian dari pendapat-pendapat ulama dikemukakan bahwa dan dapat disimpulkan juga pengertian wakalah adalah sebagai berikut. Adanya perjanjian antara seseorang dengan orang lain, kemudian isi perjanjiannya berupa delegasi atau minta untuk diwakilkan. Kemudian tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan objek yang dikuasakan merupakan sesuatu yang boleh dikuasakan atau diwakilkan. Kemudian macam-macam akad wakalah, singkatnya ada wakalah mutlak dan wakalah muqayyadah. Dasar hukum wakalah terdapat dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, yang artinya jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Maksud dari ayat ini adalah Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga kebendaharaan negara Mesir pada saat itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat akad wakalah. Yang pertama ada muwakil ataupun yang mewakili, mempunyai syarat-syarat. Yang pertama yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkannya. Yang kedua yaitu orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasan-batasan tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah, dan sebagainya. Rukun dan syarat yang kedua yaitu wakil ataupun yang mewakili, mempunyai syarat-syarat. Yang pertama cakap hukum, balik, berakal, ataupun sudah dewasa. Yang kedua dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil ini adalah orang yang diberi amanat. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Yang keempat ada syigot ataupun ijab kabul, diucapkan dari yang muwakil sebagai simbol keriduannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya. Nah, mungkin itu mengenai rukun dan syarat dari akad wakalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wakalah mengenai sanksi dan juga uang wakalah. Nah, untuk yang pertama, wakalah mengenai sanksi adalah denda yang diberikan kepada penyedia, suatu bentuk saksi finansial yang diberikan kepada penyedia sebagai bentuk hukuman akibat prestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak. Nah, kontrak yang berlaku dalam proyek tersebut dalam kajian hukum Islam disebut dengan akad wakalah muqayyadah. Akad wakalah muqayyadah yaitu suatu pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil dengan disertai syarat-syarat tertentu. Padahal hukuman denda tidak diatur dalam kajian akad wakalah muqayyadah. Nah, mungkin materi selanjutnya saya akan membahas tentang uang wakalah. Nah, uang wakalah itu adalah transfer uang. Nah, transfer uang ini adalah
proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diwakalahi dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank dan bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, di mana prosesnya diwakalahi dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank dan bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah atau misalnya jika ditransfer dari rekening ke rekening. Dan proses terakhir yaitu bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Contoh prosesnya adalah yang pertama itu ada wesel pos dengan uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil dan al-wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Nah, mungkin contoh yang kedua adalah transfer uang melalui cabang suatu bank, yaitu dalam proses ini al-muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun, bank tidak mengirimkan langsung kepada nasabah yang dituju, tapi bank mengirimkannya melalui rekening nasabah yang dituju. Nah, mungkin yang ketiga yaitu transfer melalui ATM, yaitu dalam prosesnya nasabah al-muwakil meminta bank untuk mendebit rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekening sendiri, di mana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wakalah bil ujrah dan aplikasinya di bank syariah itu seperti apa. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Wakalah bil ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Penerapan wakalah bil ujrah dapat dilakukan dalam produk asuransi syariah, baik itu berupa saving maupun non-saving atau tabarruk. Dana yang terkumpul dari para peserta oleh asuransi syariah dana tersebut wajib menginvestasikan dana tersebut, baik dana tersebut berupa saving mudharabah maupun non-saving atau tabarruk. Dan perusahaan asuransi syariah wajib menginvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Lalu selanjutnya, contoh penerapan akad wakalah bil ujrah di bank syariah. Dalam akad wakalah bil ujrah di bank syariah, contoh penerapannya terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang atau dana dari satu unit kerja bank, bisa berupa kantor pusat atau cabang pembantu, ke unit kerja bank lainnya. Yang dimana dalam proses ini jasa transfer yang ditetapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah yang memberikan amanat kepada bank syariah tersebut untuk mengirim atau mentransfer sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah. Dari proses transfer atau pengiriman tersebut, pihak bank meminta upah atau imbalan kepada nasabah sebagai balas jasa transfer tersebut. Nah, yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses jasa transfer. Yang pertama ada nasabah pengirim atau biasa disebut remitter, adalah pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk mengirim uang. Yang kedua ada bank penerus transfer atau remitter bank, yakni bank yang menerima perintah pengiriman yang dari nasabah tadi. Yang ketiga ada bank pembayar atau penerima transfer, beneficiary bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada pihak penerima. Yang keempat, nasabah penerima, yakni pihak yang menerima kiriman uang. Lalu bagaimana skema transfernya? Yang pertama, nasabah memberikan amanat kepada bank, lalu bank mengclearingkan nota, lalu Bank Indonesia mengkreditkan rekening bank penerima, selanjutnya bank penerima mengkreditkan rekening penerima, dan bank meminta fee atau imbalan kepada nasabah sebagai pembayaran atau upah jasa transfer pengiriman rekening nasabah. Cukup sekian dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai fatwa-fatwa DSN MUI mengenai akad wakalah bil ujrah, yaitu fatwa DSN MUI nomor 113 garis miring DSM DSN strip MUI garis miring
9/2017. Menimbang, mengingat, memperhatikan, lalu memutuskan, DSN MUI menetapkan fatwa tentang akad wakalah bil ujrah dalam 8 poin. Yang pertama ialah ketentuan umum. Wakalah adalah pemberian kuasa yang dilakukan oleh muwakil kepada wakil dengan adanya fee atau bayaran. Wakil adalah orang yang menerima kuasa, sedangkan muwakil adalah orang yang memberi kuasa. Lalu ujrah adalah bayaran yang diberikan muwakil kepada wakil atas pemenuhan permintaan. Al-ta'addi adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan dalam akad wakalah. Al-taksir adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam akad wakalah. Mukhallafat asyud. Kedua, ketentuan umum. Wakalah tunduk dan patuh pada batasan dalam fatwa ini. Kemudian yang ketiga, ketentuan syikhat akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah harus ditetapkan, harus ditegaskan. Akad wakalah harus tegas dan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Keempat, mengenai wakil dan muwakil. Wakil dan muwakil bisa berupa orang ataupun badan usaha ataupun badan hukum. Harus cakap hukum dan mampu membayar ujrah, sedangkan wakil harus dapat memberikan kemampuannya kepada muwakil. Yang kelima, mengenai objek wakalah. Objek wakalah ialah berupa perbuatan yang boleh diwakalahkan, berupa pekerjaan ataupun jasa dilaksanakan oleh wakil. Wakil boleh memberi kuasa kepada orang lain dalam pekerjaannya, dan wakil tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi ketika proses akad wakalah. Yang keenam, mengenai ketentuan ujrah. Ujrah dapat berupa barang ataupun uang yang bermanfaat bagi wakil. Kualitas dan kuantitas barang ataupun uang harus disepakati bersama dan dapat dibayar secara tunai ataupun tangguh. Ketentuan yang ketujuh ialah ketentuan secara khusus dalam produk-produk ekonomi syariah, yaitu mengenai asuransi, piutang, pensiun, surat berharga syariah negara atau SBSN, pernyataan sindikasi, antusitas syariah, dan pensiun. Yang kedelapan ialah penutup. Diselesaikan perkara apabila akad wakalah bermasalah, maka diselesaikannya di lembaga penyelesaian sengketa syariah. Kemudian penerapan harus terlebih dahulu mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah dan fatwa berlaku sejak ditetapkan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya wakalah. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asyirah menjelaskan bahwa akad wakalah dapat berakhir karena salah satu dari 5 hal berikut ini, yaitu yang pertama, mengenai pemecatan. Pemberi kuasa atau muwakil memberhentikan penerima kuasa atau wakil karena wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan kapan saja, atau penerimaan kuasa mengundurkan diri, kecuali dalam wakalah tersebut terdapat hak pihak lain seperti wakalah untuk mengeksekusi jaminan, tidak dapat berakhir karena pemecatan atau pengunduran diri, termasuk wakalah bil ujroh yang tidak dapat berakhir karena pemecatan atau pengunduran diri, sebab norma yang berlaku adalah norma akad ijarah. Yang kedua, yaitu meninggalnya kuasa atau pemberi kuasa menyebabkan kehilangan kecakapan hukum. Yang ketiga, gila salah satu pihak karena membuat yang bersangkutan kehilangan kecakapan hukum. Dan yang keempat, yaitu keluarnya objek wakalah dari hal yang memberikan kuasa karena pemberian kuasa merupakan menempatkan pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa atau muwakil. Pemberi kuasa tidak berhak menguasakan suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam domain haknya.
Dan yang terakhir yaitu tercapainya tujuan wakalah. Pemberi kuasa pada umumnya dilakukan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, akad wakalah berakhir jika pekerjaan atau objek wakalah sudah berhasil atau selesai dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin itu penyampaian materi dari kelompok kami. Kita lanjutkan kepada forum diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin menambahkan dari materi kami di LMS ataupun dalam WhatsApp group. Dan mohon maaf apabila dari kelompok kami masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.